Pak Roni, ini bagaimana cara mengidentifikasi key risk indikator dalam pendekatan kuantitatif, Pak? Jadi begini, ini dalam 3 jam saya berikan suatu metode tentang kuantitatif itu tidak mungkin untuk detailnya. Jadi yang saya kasih itu hanya gambaran umumnya. Kalau mau detailnya itu perlu waktu yang cukup gitu kan. Benar teknik menghitungnya bagaimana apa semua kita nggak bisa selesaikan dalam waktu 3 jam. Jadi artinya secara teknis kita belajar ya Pak ya, iya, untuk waktu yang khusus gitu ya. Betul sekali. Mau bagaimana mengidentifikasikan key risk indikator itu ada tekniknya. Tapi kalau saya bahas itu nanti cuma itu yang kita bisa bahas selama 3 jam kan selesai. Enggak. Ya, betul. Begitu juga dalam mengukurnya. Bagaimana mengukur probability? Bagaimana mengukur impact? Itu kalau kita bahas detail itu habis waktu kita hanya untuk gitu. Jadi yang saya berikan hanya gambaran umumnya dulu. Nanti kalau detailnya mungkin Bapak Ibu bisa minta ke Pak Ricardo untuk ada sesi khusus untuk yang hal khusus ya. Secara teknis ya Pak ya. Iya, betul sekali. Betul. Baik. Dari mulai proses identifikasi, proses analisis, evaluasi itu untuk kuantitatif itu dia punya teknik sendiri. Jadi nanti minta Pak Ricardo untuk mengatur untuk hal. Baik Pak. Kemudian dari Ibu Pigwen Pak. Jadi menurut Bapak idealnya siapa sih yang ditunjuk sebagai risk agent dalam setiap unit atau divisi? Oh, saya kira siapa saja bisa, karena mereka harus di training juga, nggak bisa kan mereka kerja tanpa training. Jadi risk management unit itu harus mempersiapkan training untuk para risk agent dan juga dia harus mempersiapkan manualnya, karena mereka juga perlu dong manualnya, proses identifikasi seperti apa yang kita gunakan, evaluasinya harus ada manualnya. Jadi sistem manajemen risiko yang baik itu adalah para risk agent di training dan siapkan manual untuk mereka. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Mulyono nih Pak, dari Askrindo. Ini sehubungan dengan peran manajemen risiko yang dikaitkan dengan 3 lines of defense Pak. Ada 2 kutub, first line dan second line, juga ada yang di second line. Nah, masih banyak pandangan yang berbeda. Ada nggak aturan main yang lebih clear terkait peranan manajemen risiko itu? Itu ya Pak, dalam hal tadi second apa sih, 3 lines of defense. Nah, jadi 3 lines of defense itu adalah konsep yang melekat pada sistem manajemen risiko. Jadi defense pertama itu kan di risk agent, defense kedua itu di unit manajemen risiko, defense ketiga itu di internal audit, dan itu sistem itu harus berjalan. Itu suatu konsep yang bagus. Jadi manajemen risiko itu kan dibuat oleh risk agent, itu defense pertama, lalu dimonitor oleh unit manajemen risiko. Justru salah satu fungsi unit manajemen risiko itu adalah monitoring untuk melaksanakan second defense. Lalu nanti diaudit oleh internal audit sebagai third defense. Jadi itu sudah melekat saya kira di. Baik Pak. Ada pertanyaan dari Pak Areza Azam. Ini mungkin terkait dengan tadi contingency plan barangkali Pak ya. Ini beliau menanyakan nih Pak, kalau setelah diidentifikasi ternyata ada risiko yang di atas risk tolerance dan dari mitigasi yang ada tidak bisa untuk mengurangi itu gitu. Nah, apakah rekomendasinya gimana Pak? Apakah memungkinkan apabila risk tersebut diterima atau seperti apa Pak? Kalau udah di atas risk tolerance kita. Ya, kalau di atas risk tolerance harus ada treatment. Itu rule-nya. Jadi kalau tidak bisa ditoleransi ya kita harus treatment. Tetapi kalau tidak bisa ditreatment, ada case-case tertentu di mana resiko itu kita tidak bisa cegah ya, kita tidak bisa prevent dan kita mengurangi dampaknya pun sulit. Seperti COVID ya. Pada saat COVID datang itu, aduh, siapa yang bisa mencegah datangnya COVID? Kadang-kadang kita mau mitigasi juga sudah tidak bisa. Maka yang terbaik itu adalah strateginya yang kita rubah. Mungkin strategi ini sudah tidak efektif lagi. Kita harus rubah strategi. Mungkin itu disiapkan ya. Siapkan contingency plan untuk peristiwa-peristiwa yang kita nggak bisa kendalikan. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Randy Reza dari PTPN. Dia menanyakan untuk perusahaan yang di bidang komoditi perkebunan Pak, lebih efektif mana Pak? Pendekatannya itu bottom up atau top down? Oh. Saya kira kalau mau kuantitatif lebih bagus bottom up. Oh, oke. Ya, disarankan bottom up.
kalau kuantitatif. Lain dengan membuat strategic plan. Kalau strategic plan itu top down. Jadi mulai strategic perusahaan secara umum dulu, baru nanti di cascade ke bawah, kan begitu kalau buat strategic plan. Tapi kalau untuk risk management itu sebaiknya bottom up. Jadi karena penanganan risiko itu ada di bawah, di level bawah. Treatmentnya itu ada di bawah. Di atas itu tinggal konsolidasi aja, tinggal apa kategori-kategori aja Pak. Itu disarankan. Sama dengan membuat strategic plan, disarankan top down. Itu yang bagus kan. Tapi ada juga perusahaan yang buat strategic plan itu bottom up kan. Ada juga, tapi lebih efektif kalau dia top down. Manajemen risiko pun begitu, bisa bottom up, bisa top down, tapi disarankan kalau bisa bottom up. Ya. Barangkali kalau bottom up itu kadang terlalu rinci sekali gitu ya Pak ya. Kalau untuk top management kan yang strategik kan biasanya top down ya Pak ya. Ya, justru itu ada proses konsolidasi kan di kategori. Jadi kita kategori karena manajemen itu dia nggak mau lihat yang detail-detail. Dia mau lihat yang global by function bagaimana. Kalau dia mau detail dia turun pelan-pelan. Yang penting bisa diintegrasikan tadi ya Pak ya, dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Ada proses integrasi. Ini ada pertanyaan yang saya kurang begitu jelas. Mungkin Pak Subroto bisa langsung menanyakan. Pak Subroto, monggo Pak. Halo. Nah, Pak Subroto, saya nggak gitu jelas, mohon maaf. Monggo Pak. Izin Bu WRC. Ya izin Pak Prof, Pak Roni. Ya Pak. Enggak Pak, ya memang saya juga baru belajar. Cuman terlihat itu kan dari dampak hasil pemetaan itu kan seolah-olah kan hanya menggambarkan peta untuk menunjukkan ya istilahnya kan dengan pewarnaan ya, karena tergantung risk appetite-nya ya, hijau, merah, hijau, kuning, dan merah kan gitu. Cuman kalau secara tadi kan Bapak pakai model kuantitatif atau kualitatif, itu kan sebetulnya kalau dengan apa namanya dengan tabel aksis Y dan G antara dampak dan probabilitas, itu kan seharusnya dengan garis, kalau karena itu hitungannya ke maksimal ya, karena kan tingkat kualitasnya maksimal, berarti kan dengan garis yang cembung, sehingga ada batasan garis ekstrim kan kalau gitu kan, dengan lintasan garis ekstrim, karena untuk menunjukkan terutama kalau di peta itu warna merah dan kuning, itu sangat tidak komprehensif. Hal yang kedua tadi juga Bapak menjawab, istilahnya mohon maaf ini kan jangan digampangkan, karena kadang-kadang kalau kita tidak secara komprehensif untuk menghitung probabilitas dampak, apalagi dari masing-masing, makanya bagaimana mengintegrasikan itunya nanti terkadang akan muncul, karena kan tujuannya dari kita mengamati atau melakukan risiko ini kan dari 3 constraint yang berbeda yang Bapak sebutkan, dari prevent, kemudian mitigasi, dan CP-nya condition plan. Karena nanti khawatirnya kan bahwa seharusnya di prevent kita lakukan secara mitigasi secara biasa, sehingga terkadang menjadi apa namanya muncul kan gitu ya, menjadi muncul kan, itu yang tidak kita harapkan dalam risk management yang selama ini. Kemudian hal kedua juga ini sangat penting karena kan memang itu kemampuan data analisis dan basic data, selain itu memang sangat penting dari kemampuan atau dari leadership ya, karena kan risk appetite itu juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena apalagi tadi Bapak sebutkan dengan kondisi saat sekarang ini itu kan tingkat uncertainty-nya kan begitu tinggi gitu loh ya. Jadi mungkin titik risikonya kurang begitu ya. Tapi kalau seperti di perbankan atau di asuransi ini kan sangat penting, jangan sampai mengeluarkan suatu kebijakan menjadi apa istilahnya kan, dia kan harus ada pemaksimalan profit dan pengefisiensian biaya gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Saya lihat ini kok seharusnya kan
dengan garis atau dengan dengan XY-nya itu loh. Jadi dengan itu akan kelihatan pemaksimalan titik ekstrimnya, nanti akan kelihatan kalau secara korelasi, hubungan korelasi kedua faktor gitu kan. Padahal juga saya kalau bisa diminta harusnya dengan model multidimensi, karena kan hanya 2 dimensi ya. Gambar kan memang sederhana, tapi kadang-kadang penerapan yang kami lakukan selama ini kok nggak pas gitu kan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita. Terima kasih. Maaf kalau ya. Baik, terima kasih. Jadi benar sekali Bapak, concern Bapak itu. Oke, terima kasih. Jadi perlu ini ya, memang kadang-kadang kita dapat hambatan pada saat kita pelaksananya. Nah, kalau ada hambatan-hambatan, misalnya nanti Bapak alami hambatan, nanti tinggal SMS ke saya saja, nanti saya beritahukan apa yang harus dibuat itu. Baik, Bapak dan Ibu, ini masih ada 5 pertanyaan, tapi nanti saya akan kirim ke Bapak aja ya Pak Roni ya. Oke, ya ini sedikit kok ini ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan dari tadi pagi, kita bicara mengenai manajemen risiko itu apa sih pentingnya, karena dia memberikan proteksi kepada organisasi. Di mana proteksi itu kita bisa lakukan dengan cara preventif, mitigasi maupun dengan kontingensi gitu ya Pak ya. Dan biasanya top manajemen itu melihat manajemen risiko supaya ini terintegrasi ya dari sisi fungsinya. Kemudian kalau middle management dari sisi aktivitasnya dan risk owner dari sisi kejadian. Nah, kadang-kadang kita kesulitan membedakan apakah ini kejadian atau ini aktivitas atau ini fungsi gitu ya Pak ya. Nah, untuk itu kita sebagai orang manajemen risiko harus punya kompetensi untuk membedakan mana sih yang disebut risiko, mana sih yang masalah, mana sih objektif, dan kategorinya itu apa sih yang disebut kategori, peristiwa-peristiwa apa yang itu sebetulnya kategori gitu ya Pak ya. Ini sedikit kesimpulan ini bahwa tadi dengan adanya metodologi kuantitatif itu akan membuat kita di dalam membuat keputusan mengelola manajemen risiko itu menjadi lebih efektif sehingga bisa meng-create value untuk organisasi. Gitu ya Pak. Betul. Roni ya, kesimpulan inti daripada diskusi kita pada pagi sampai menjelang siang ini. Bapak dan Ibu, mohon maaf, mohon videonya di on kan. Oh, udah difoto ya Mbak Heni. Baik, mohon untuk Mbak suaranya di on kan semua. Kita tepuk tangan untuk Pak Roni ya. Baik, terima kasih sekali Pak Roni atas presentasi. Terima kasih Pak Roni. Pak Roni.